Pancasila pada dimensi kreatif. Inovatif itu nggak masuk ya Pak ke dimensi pelajaran Pancasila. Tapi saya menambahkan kalau ada kreatif sih biasanya inovatif kan gitu. Ini saya tambahkan pada pemanfaatan digitalisasi. Nah ini prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu apa gitu? Kalau di visi kita, kalau sudah disusun, maka kegiatan apa yang akan meningkatkan untuk mencapai visi yang kita buat? Jadi visi saya kan ada terkait dengan digitalisasi. Maka saya membuat prakarsa perubahannya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Jadi nanti anak-anak bisa belajar menggunakan HP. Namun Bapak Ibu yang tidak setia kira-kira anaknya nggak memakai HP, boleh HP-nya nanti dikumpulkan di depan. Setelah Bapak Ibu keluar, yang tadi nggak menggunakan HP, diambil lagi HP-nya. Bagi Bapak Ibu yang kepingin gunakan HP di kelas bersama anak-anaknya, mereka bisa gunakan gitu. Tapi Bapak Ibu ya kita harus artinya cerdas juga mengawasi mereka. Jangan-jangan nanti mereka chattingan ini dengan orang lain pada saat jam pembelajaran. Memang itu yang sulit untuk kita filterisasi. Namun untuk mengurangi itu kita harus cerdas mengawasi mereka ketika mereka sedang bekerja, atau dalam satu kelompok Bapak Ibu batasin aja HP-nya satu, yang lainnya dikumpulkan. Ini rencananya sih untuk saya kalau Bapak Ibu memanfaatkan teknologi. Berikutnya tahapan bagja Bapak Ibu berdasarkan prakarsa perubahan diri. Kita lihat. Nah ini ya, satu, prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas, motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Jadi di situ dengan buat pertanyaan utama. Pertanyaannya saya buat, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Jadi saya mengajak kepala sekolah untuk bertukar pikiran tindakannya, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, membaca literatur untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang paling terpenting adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pemanfaatan teknologi. Ini yang bagja yang pertama. Kemudian A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik? Yang kedua, apa saja aktivitas yang harus dilakukan dalam pemanfaatan TIK pada proses pembelajaran? Bagaimana memilih media pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran? Jadi tindakan saya adalah di situ berpikirnya adalah yang pertama mencari referensi guru sekolah sendiri dulu. Kalau ada di sekolah kita, ngapain sudah orang lain? Jadi kita berdayakan yang di sekolah kita. Namun kalau sudah tidak ada, baru kita undang orang lain gitu untuk datang ke sekolah kita menggunakan TIK dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan survei wawancara terhadap kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Yang ketiga, mencari referensi memilih media pembelajaran yang baik dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi sudah mulai mencari media apa yang pas, model apa yang pas, supaya anak-anak didik kita ini meningkat nanti di asesmen yang tanggal 19-20 nanti. Mudah-mudahan kualitas pembelajaran kita naik, nggak turun lagi gitu. Harapannya naik karena Bapak Ibu guru sudah menggunakan media pembelajaran yang menggunakan teknologi. Yang berikutnya gali mimpi. Pertanyaannya, apakah dengan kebiasaan-kebiasaan pemanfaatan TIK dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik pada proses pembelajaran sehingga dapat menjadi suatu budaya positif
Bagaimana perasaan peserta didik yang dalam PBM menggunakan TIK dengan pemanfaatan HP? Jawabannya di situ tindakannya membuat desain pembelajaran dengan berkolaborasi melalui rekan sejawat maupun komunitas yang sama dengan tujuan sama. Yang kedua, mengumpulkan desain-desain pembelajaran dengan memanfaatkan TIK dan hasil observasi dengan diportofoliokan. Jabarkan rencana. Jadi pertanyaannya, apa langkahnya yang harus dibuat untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi dalam pembelajaran dengan pemanfaatan media HP? Apakah dengan pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik? Bagaimana usahanya untuk meningkatkan dan mempertahankan pemanfaatan teknologi itu dalam pembelajaran yang berkelanjutan untuk meningkatkan kreativitas? Jadi ada tindakannya dengan melakukan diskusi kelompok, memberikan lembar kerja siswa yang senantiasa menggunakan teknologi dengan media HP. Jadi kita harus tahu dulu survei dari siswa kita. Yang kedua, dengan memanfaatkan HP sebagai sarana atau media dalam mencari sumber untuk proses pembelajaran. Kerja kelompok, satu HP. Kemudian dengan melakukan pembelajaran yang selalu memanfaatkan teknologi setiap saat pada mata pelajaran seluruhnya atau sebagian saja, karena nggak semuanya bisa menggunakan teknologi itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu dijelaskan tidak pakai HP. Kalau diskusi sifatnya mungkin dia pakai HP. Lanjut, atur dan eksekusi. Siapa yang bertanggung jawab untuk memonitoring jalannya peningkatan kreativitas peserta didik dalam pemanfaatan teknologi berupa HP pada proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik? Satu, ada pengawas sekolah monitoringnya. Kemudian, ya, ada yang bertanggung jawab, kepala sekolah, pelaksananya guru, siswa, dan bekerja sama dengan orang tua, wali murid, komunitas yang mendukung dalam pembelajaran. Yang terakhir, membuat jadwal yang bervariasi setiap minggunya dengan memanfaatkan TIK HP untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Jadi Bapak Ibu yang pakai HP nanti dijadwal gitu. Harusnya seperti itu, tapi kemungkinan kita ada sedikit nggak kesiapan kita gitu kan. Kalau kita misalkan sudah tahu rencananya satu semester itu kita yang pakai HP berapa kali bisa dijadwalkan ya Pak ya. Tapi kan kita nggak tahu gitu loh kapan kita harus gunakan. Pada saat-saat materi tertentu saja yang biasanya ya kita gunakan. Nah Bapak Ibu, inilah Bagja itu. Nah sudah selesai Bapak Ibu untuk materi tentang visi guru penggerak dengan menggunakan model inquiry apresiatif melalui media Bagja. Maka kegiatan kita sudah berakhir. Nanti di sesi tanya jawab Bapak Ibu juga boleh bertanya, boleh memberikan saran, masukan dan pendapat. Namun sebelum itu sesinya kita buka, saya mintakan lagi kepada Bapak Ibu untuk membuat satu visi guru sebagai guru Bapak Ibu. Nanti mana tahu yang akan datang menjadi visi guru penggerak. Silakan sekarang Bapak Ibu membuat satu visi guru yang Bapak Ibu nanti saya tahu ya. Nah, visi guru dulu ya Bu ya Pak. Nanti nggak usah tampil setelah ini.
dianalisa pendapat kawan-kawan. Foto tadi kegiatan ini aja. Bapak Ibu, sedikit saya bacakan dahulu hasil dari visi sebagai guru di SMA Negeri 7 Dumai. Bapak Ibu, kita mulai dari pertama, mencerdaskan siswa menjadi pribadi yang mandiri serta mampu bertindak yang tepat dan benar dalam berbagai situasi di masa depan. Kemudian menjadikan insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpengetahuan demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mewujudkan generasi yang beriman dan berakhlak mulia serta melek akan perkembangan iptek tanpa menghilangkan jati diri bangsa. Yang keempat, mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, kreatif dan mandiri. Kelima, mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, kreatif dan mandiri. Keenam, menciptakan pelaksanaan pembelajaran yang mampu menumbuhkan iman dan takwa serta memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan serta minatnya. Bapak Ibu sudah menggambarkan visi sebagai guru, di mana visi Bapak Ibu sudah ada nilai-nilai, sudah ada tujuannya.
Bahkan sudah ada yang membuat nilai-nilai berdimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Sungguh hebat semuanya Bapak Ibu, kita beri aplaus sama-sama. Mantap untuk guru SMA Negeri 7. Selanjutnya Bapak Ibu, mari bersama-sama setelah mempelajari visi dan misi guru penggerak, visi dan guru penggerak maksudnya, Bapak Ibu mari kita analisa bersama visi SMA Negeri 7 yang sekarang ini, yang sudah dibuat ini baru berumur 1 tahun, baru berumur 1 tahun. Mari Bapak Ibu kita analisa apakah visi ini perlu penambahan, perlu pengurangan. Kalau perlu perubahan, maka nanti akan kita buat pada semester ini. Namun jika perlu kita ubah sedikit dan dilanjutkan, maka kita tidak perlu merubah visi. Kemarin kami dengan kepala sekolah sudah berdiskusi. Dari hasil kita nanti ini Bapak Ibu, kita akan melanjut apakah visi ini akan kita rubah atau dilanjutkan, namun diganti sedikit. Kira-kira menurut Bapak Ibu, silakan berikan masukan dan sarannya. Dikasih waktu dan kesempatan. Lalu komentar dulu untuk visi. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkomentar atau memberikan saran, dipersilahkan. Yang pertama nanti langsung dari Pak John. Pada Pak John dipersilahkan. Karena tak mampu membayar. Terwujudnya generasi yang berprestasi, santun, beriman dan berbijak pada budaya bangsa. Komentari, tambahan atau pas atau perlu perubahan sedikit, gitu Pak. Banyak apa saja, belum ada saran itu apa menurut? Kalau kriteria kalimatnya itu sudah oke enggak? Ya, ada berprestasi, berarti ini bernalar kritis. Berprestasi dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu bernalar kritis. Kemudian santun, mungkin dalam dimensi pelajar Pancasila itu masuknya kepada apa ini kira-kira santun masuk ke beriman dan bertakwa, berarti dimensi itu bisa dilihat dimensi ketuhanan. Berbeda pada budaya bangsa barangkali berkebinekaan. Nah, pada tahun 2027 ini kemarin masih pakai tahun pencapaian, padahal tujuan dari visi itu memang orang sudah tahu itu adalah dilakukan untuk jangka yang panjang. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Kalau menurut saya kepada terujuk itu mungkin bisa lah, nggak apa-apa. Terujuk kita harus menunjukkan generasi. Tapi kalau menurut saya ya, karena kita manusia itu kalau menurut saya ya, perlunya generasi yang beriman dulu, santun, baru interpretasi. Nah, kalau menurut saya ya. Tapi kalau nanti interpretasi santun, beriman ya kan berimannya nomor 3 jadinya. Iya, bagus. Jadi harus itu beriman dulu, santun dulu, baru interpretasi. Nah, itu dia.
urutannya kalau menurut saya gitu ya. Pas. Nah itu. Dan berpijak pada budaya. Nah ini budayanya budaya apa nih? Kalau lebih bagus sebutkan budaya Melayu. Ya, jadi kita karena kita di Riau yang nuansanya itu nuansa budaya Melayu, ya kita harus ditegaskan di situ, gitu. Dan berpijak pada budaya Melayu. Nah, yang Riau ini nggak harus juga, nggak perlu juga mungkin yang Melayu, budaya Melayu, gitu kan. Kalau ini umum nih Pak. Ya umum, terlalu umum kali ya, budaya bangsa terlalu umum kali. Ya. Jadi harus kita spesifikkan gitu ya, spesifik kali. Dan tahun, nah, kalau menurut saya tahun ini nggak perlu menurut saya. Ya kalau nanti 2027 nggak tercapai ya gimana kan gitu kan, itu masalah juga itu. Makanya tadi saya tegaskan Nah. tujuan itu jangka panjang. Iya. Ini gitu. Kalau nanti 2027 berapa tahun lagi nih? Habis. Ya kan harusnya tercapai. Karena habis. Iya, ini 2020 nanti 3 tahun lagi. 3 tahun lagi habis. Nah, jadi itu sih menurut saya kan gitu. Baik, terima siap. Sudah beri masukan ini untuk urutan ya, untuk urutan dan tahun. Nah, ini kemarin juga bincang-bincang sama Bu Esi juga itu ya orang. Yang lain itu ada Bu Susan, Bu Lydia pas. Bapak Ahmad, Bu Susan. Pembahasan kan teknologi. Ya, boleh ditambah, boleh. Silakan. Mungkin kita harus membuat 1-2 kata lagi yang menunjukkan pemanfaatan teknologi yang tepat dalam sekitar. Digitalisasi atau teknologi? Iya, karena berkaitan Digitalisasi bahasa. dalam kita itu. Soalnya bagaimanapun juga beriman bertakwa sama begitu. Kalau tidak diiringi dengan pemanfaatan bijak teknologi juga mungkin akan mempengaruhi urutan di atas kan. Nah itu mungkin dirumuskan lagi 1-2 kata yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam visi kita. Nah, itu jadi kata yang pasnya mungkin belum terpikir, gitu. Ya. Kata yang pasnya mungkin Digitalisasi atau teknologi lebih pas? Digitalisasi bahasanya. Kalau digitalisasi itu Pak lebih kepada pengambilan cara manual, ya. namun lagi menggunakan anak-anak yang lebih digital atau elektronik. Ya, berarti teknologi. Berarti terbatas kayaknya gitu kan. Mungkin teknologi ikat ini bisa karena gitu, tapi gimana mengatur susunannya? Atau mungkin bisa ditaruh di indikatornya mungkin pencapaian itu. Nanti Itu apa dulu? biasanya Pak, misinya kita lihat. Iya, betul. Nah, itu pendapat saya. Ya, terima kasih Pak Ahmad sudah sedikit menambahkan dan mengingatkan sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya mengikuti perkembangan zaman, maka perlu ada penambahan impactnya, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Mudah-mudahan Pak, nanti kita lihat ke misinya dulu. Jadi ini ada indikatornya Pak. Yang pertama prestasi, ini sudah unggul dalam kita yang sudah berhasil ya. Nah, ini Pak, unggul dalam LS2M sudah ada kan? Ada emas kita ya, berapa kali ya? OSN sudah kemarin ya Bu ya, ke provinsi kita kan? Kali 1. Kemudian O2SN sudah Pak Bu ya. Level 2SN kan pria tapi belum masuk ke provinsi, masih kota gitu ya. Ini tingkat kota, yang ini sudah ke provinsi. 1, 2, 3 sudah Pak. Unggul dalam budi pekerti kita nggak bisa ukur ya, belum bisa ukur ya Pak. Kita bisa diukur nggak? Belum ya. Nggak ada lomba ya gitu ya. Kemudian unggul dalam aktivitas keagamaan ini bisa diukur, lomba-lomba keagamaan. Namun untuk kota Dumai FL2SN ya, yang kemarin ada sehari Quran ya, urusannya. Enggak ya, pidato ya.
Waktu sekolah umum nggak ada ya, pidato ya. Nah, belum ada ya, belum masih kosong. Jadi cuma 3 Pak yang sudah kita sasar ini, yang sudah berhasil di sekolah kita. 2 lagi PR besar. Santun. Ini menghormati orang yang lebih tua, menghargai, ini perilaku ya Pak ya. Kita bisa ukur dia ketika dia berada di masyarakat, ketika jumpa dengan kita di luar sekolah. Mau nggak dia menyapa kita? Mau nggak dia akrab dengan kita? Gitu. Mau nggak dia mengakui, bapak ya di sini, bapak guru kita ini, bapak kan guru saya gitu. Malah nanti kadang-kadang kita yang lupa namanya siapa. Ini salah satu santun. Kemudian beriman. Beriman. Nah ini bisa lah diukur ya Pak ya. Masing-masing di sekolah 100% ya. Anak-anak kita sholat zuhur. Kalau dikasih jadwal sholat hanya berapa baris pun nggak penuh gitu. Nanti trip kedua juga nggak penuh. Berarti masih banyak anak-anak kita yang masih belum melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kalau Bapak Ibu wali kelas sebagai perpanjangan tangan saling mengingatkan betapa pentingnya kita akan melaksanakan perintah ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ingatkan kepada anak-anak didik kita. Budaya bangsa, menghormati perbedaan ras, suku, agama. Ini di SMA 7 sudah dilakukan. Kita sudah ada perbedaan agama. Kita ada saling menghormati ketika mereka melaksanakan ibadah Natal di sekolah. Mereka kita kasih ruangan untuk berlatih, bernyanyi dan sebagainya. Begitu juga yang Nasrani, beri kesempatan kita untuk sholat dan sebagainya. Ini sudah terjadi di SMA Negeri 7. Misinya Bapak Ibu kita lihat, membentuk peserta didik menjadi generasi yang beriman dan bertakwa. Elemennya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi 1, menumbuhkan sikap disiplin dan etika dalam kehidupan sekolah, di sosial, di sekolah, di rumah dan di masyarakat. Santun di sini. Elemen profil pelajar Pancasilanya berkebinekaan global. Meningkatkan proses pembelajaran efektif, efisien, kreatif dan inovatif. Ini prestasi. Berarti elemen profil pelajar Pancasilanya mandiri, kreatif dan berpengalaman kritis. Pada di sini di misi adalah sudah berurutan Pak Das. Di misinya yang pertama dimensi ketuhanan, yang kedua dimensi yang santun, benar Pak. Yang ketiga ini prestasi. Nah, misinya ada sama juga ya kalau kita berubah. Nah berikutnya kerjasama yang harmonis. Ini budaya bangsa bergotong royong Pak. Antar warga sekolah kerjasama. Kemudian melaksanakan kegiatan 10K. Ini bergotong royong juga dimensinya. Dan berikutnya yang ke-6, menumbuh dan melestarikan lingkungan sekolah dalam kearifan budaya lokal. Nah ini belum disebutkan tapi Pak, budaya lokal Melayunya ya, sebagai yang berpijak di kita di Riau ini kan harus kita tuliskan ini Pak, kurang tuh. Kemudian yang ke-7, melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa secara efektif dan efisien berbasis IT. Nah, itu sudah, tapi di atas nggak ada gitu. Misinya sudah prestasi Pak maksudnya. Nanti di sini ada mandiri, kreatif, bernalar kritis. Prestasi ada 3 gitu. Kemudian yang ke-8, mengembangkan dan menerapkan pembelajaran berbasis HOT dan membangun 6 kemampuan literasi dasar. 6 kemampuan itu literasi baca, tulis,
numerasi, sains, digital, budaya kewarganegaraan, dan finansial. Ini 6 literasi dasar. Kemudian di sini adalah mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. 9. Menumbuhkan karakter peserta didik menuju profil pelajar Pancasila. Santun, budaya bangsa, kemudian religius, ini harusnya masuk ke profil pelajar Pancasila. Berkebinekaan global. Ada empat dimensi yang masuk: prestasi, santun, budaya bangsa, kemudian berakhlak mulia yang religius. 10. Mengidentifikasi, mengembangkan, memfasilitasi penyampaian prestasi, minat, dan bakat pelajar. Ini prestasi, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. 11. Membekali pelajar dengan pengalaman lintas budaya, baik nasional maupun internasional. Berkebinekaan global dimensinya. Dan 12. Mengembangkan rasa kepedulian, nasionalisme, patriotisme, dan bangga atas budaya lokal melalui aktivitas sosial, lingkungan, kebangsaan, dan eksplorasi. Representasinya adalah budaya bangsa, berkebinekaan global, profil pelajar Pancasila. Menjalin kerjasama dengan stakeholder, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Memfasilitasi terlampaunya capaian kompetensi minimal tingkat SMA oleh peserta pelajar melalui matrikulasi, pemantauan perkembangan belajar, identifikasi permasalahan belajar, perbaikan, pendampingan, pengembangan, dan kerjasama dengan orang tua. Isinya prestasi, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. 15. Membimbing pelajar menghasilkan suatu karya ilmiah yang orisinil, dapat dipertanggungjawabkan dan tepat guna, kreatif, dan bernalar kritis. Bapak Ibu, ada 15 misi SMA Negeri 7 yang biasanya setiap 1 bulan sekali kita bacakan di upacara di hari Senin. Jadi nanti Bapak Ibu tetap budaya membacakan visi akan kita buat di SMA Negeri 7 dibacakan setiap hari Senin minimal 1 bulan sekali. Ini karena ada 15 misi yang harus dibacakan. Jadi sangat memakan waktu kurang lebih 10 menit untuk membacakannya. Bapak Ibu, inilah visi SMA Negeri 7. Kalau kita asumsikan dari hasil saran dan masukan Bapak dan Ibu Majelis Guru yang mewakili dari 19 Majelis Guru ditambah Ibu Kepala Sekolah 20, maka sudah ada 20% yang nantinya menganggap bahwa ini harus dilakukan perubahan urutan. Ya, Bapak Ibu, perubahan urutan saja ya. Jadi tidak terlalu fatal ya Bapak Ibu ya. Tidak terlalu fatal. Artinya kita hanya menggeser urutannya saja. Sepakat Bapak Ibu? Oke, terima kasih atas segala masukan dan sarannya. Baik, Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya. Berhubung waktu kita batasi, untuk itu saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Bukan niat untuk menggurui Bapak Ibu, tapi sama-sama kita berbagi praktik baik untuk Bapak dan Ibu. Saya juga dalam kondisi belajar bersama Bapak Ibu. Mari sama-sama kita mendukung, saling berkolaborasi, dan tentunya dengan moto SMA se-Indonesia, maju bersama, hebat semua. Baik, demikian informasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Dani, terima kasih atas pemaparannya. Dari analisis visi sekolah tadi sudah sangat bagus sebenarnya. Memang tadi urutannya yang berbeda ya, bagaimanapun agama di posisi di awal itu Pak ya, kalau begitu. Dan
kalau dilihat dari indikatornya sebenarnya semua sudah muncul gitu. Hanya dari indikator tadi seharusnya dimunculkan di revisi. Misalnya mandiri, kreatif, dan bernalar kritis ini boleh dimasukkan ke dalam revisi, boleh. Karena kalau tadi yang digital mungkin seharusnya lebih ke sini sih, berwawasan global, nanti di indikatornya ya Pak Dani digitalnya disebutkan gitu. Kalau berbudaya Melayu tadi sudah benar nanti sebenarnya visinya tadi berbudaya saja, tapi di indikatornya nanti baru ada budaya Melayunya ya, seperti itu. Oke, itu saja sudah sangat bagus dan perbaikan sedikit memang hal yang wajar ya Pak ya. Namanya kita baru memahami, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Gilang Dani yang sudah menyampaikan pemaparan materi tadi. Dengan berakhirnya diskusi pendampingan